Dah, silakan. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast episode pertama di Ikaba. Yang insya Allah akan berkelanjutan seterusnya. Perkenalkan, nama gue Emir dari angkatan 2017. Sekarang sebagai kepala departemen olahraga Ikaba. Dan ini ada teman gue yang akan memandu acara malam ini. Siapa namanya? Nama gue Hanif, abang-abang kakak-kakak. Gue dari angkatan 2019 sebagai staf dari Bang Emir. Salam kenal. Hai. Halo. Halo. Mungkin untuk pertama kita bisa ini dulu aja kali ya Bang ya. Abang dan kakak sekalian bisa perkenalkan diri dulu aja masing-masing dari angkatan berapa paling enggak lah ya gitu. Mungkin mulai dari yang paling kiri dulu di gue mungkin Bang Labib. Silakan Bang Labib. Halo, nama gue Labib. Gue angkatan 2010. Halo, nama gue Disha, angkatan 2012. Halo semua, gue Eki Wiratama dari angkatan Arab 2010. Nama Nadia, halo, dari angkatan 2012. Oh ya, oke. Ya, halo, nama gue Faris, angkatan 2015. Oke, selamat kakak-kakak sekalian. Salam kenal semua. Terus mungkin pertama nih mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan aja kali ya, pertanyaan-pertanyaan santai sambil ngobrol-ngobrol aja. Mungkin mulai dari Hanif, silakan nanya-nanya dulu. Nanti bikin kita. Oh iya, gue agak penasaran sih. Gue punya pertanyaan ke Bang Eki. Departemen abang kan dulu namanya Art dan Sport ya. Kalau boleh betul. tahu kenapa bisa nyatu ya? Dan terus Bang Eki dulu bagiannya menjadi apa? Oke, jadi waktu dulu gue masih kuliah memang dari pertama gue masuk tahun 2010 itu memang si departemennya ini memang udah gabung seni dan olahraga. Jadi disebutnya departemen senior kan. Jadi memang udah tergabung di situ dan memang banyak job desk-nya departemen senior ini. Puncaknya itu memang buat ke Olimbut karena di Olimbut itu ada lomba seni, ada lomba olahraga kan, gitu. Nah, gue waktu kuliah di tahun 2013 gue baru ngurus departemen seni dan olahraga, tapi gue di deputi olahraganya. Di kadepnya itu ada teman sangkatan gue, Arif Ardiansyah. Di deputi seninya itu teman sangkatan gue juga, Muhammad Nahri gitu. Nah, gue ngurus yang olahraganya gitu. Setahun berikutnya di tahun 2014 ketika ketua IKABA-nya itu siapa? Hafiz Daulay. Hafiz Daulay. Nah, itu ya Daulay sih gue saranin lah coba untuk di tahun berikutnya departemen seni dan olahraga ini coba dipisah deh gitu. Olahraga departemen sendiri gitu, seni gitu, biar fokusnya lebih tajam lagi gitu kan, dan akhirnya direalisasikanlah di IKABA 2014 seperti itu sih. Karena kenapa harus dipisah sih? Waktu di departemennya masih gabung gitu, departemen senior gitu, gue walaupun gua ngurus olahraga khususnya, gue tetap nengok-nengok ke departemen ke seninya juga gitu kan. Begitupun sebaliknya gitu, yang seninya pun juga tetap masih nyentuh ke olahraga gitu kan. Jadi fokusnya nih masih kepecah lah. Ya walaupun sebenarnya sih masih lancar gitu kan, karena lingkupnya cuman jurusan aja gitu. Ya seperti itu sih waktu namanya masih digabung. Jadi waktu itu pas habis digabung itu Kadepornya itu Kak Disha apa tahun berikutnya baru Kak Disha jadi Kadepor? Gua 2015, sebelumnya Kak Jogja, terus Wakadepnya Nadia. Iya. Oh. Jadi pas baru dipisah itu Kak Jogja yang pertama kali jadi kadep. Kak Jogjanya nggak bisa ikut. Jadi terus Wakadepnya Kak Nadia ya. Itu pas ya. Pas transisinya itu gimana Kak? Agak susah nggak sih? Sebenarnya enggak sih, karena justru kayak lebih gampang aja. Maksudnya kan
paling apa ya? Ya kan tadinya kan yang kayak mungkin pas di zaman Bang Eki kan kayak kegabung-gabung, misalkan kayak Bang Arif. Berarti kan Bang Arif kayak megang dua-duanya gitu kan Bang. Maksudnya dia ngurus yang seni juga, dia ngurus yang olahraga juga. Karena kan dia kadepnya kan. Terus ya jadi kayak yang seni nanya ke Bang Arif, akhirnya yang olahraga juga nanya ke Bang Arif juga pas udah transisi dipisah itu. Tapi enggak sih, sebenarnya enggak ada kesulitan apa gimana. Mungkin lanjut nih. Oh iya, gue masih ada pertanyaan. Menurut abang-abang dan kakak-kakak sekalian, kualitas atlet IKABA tuh dari tahun ke tahun gimana ya? Dan ada nggak sih olahraga yang dijagoin IKABA dari tahun ke tahun? Setidaknya kita yakin lah bisa dapat emas. Ya. Bisa dimulai dari Bang Labib dulu kali ya. Faris. Oh ya Bang Labib mungkin. Oh, kalau dari gue ya. Kan karena gue pertama kali masuk IKABA 2010, jadi gue mulainya startnya dari 2010 ya. Jadi pas pertama kali gue masuk ke IKABA dan gue terlibat sebagai atlet, waktu itu gue atlet sepak bola dan futsal kebetulan, dan gue tuh ngeliat belum menyeluruh menurut gue. Jadi puncaknya kita saat juara umum itu kalau nggak salah 2012 pertama kali kita juara umum. 2012, 2013, 2014, terus 2015 ya? Bener nggak sih? Ya, 15. Iya, 2015. Berarti dari 2010, 11, 12 terlihat perolehannya kan terlihat dari medali emas yang kita dapat. Semakin ke sini berarti semakin banyak student atlet atau mahasiswa yang memiliki jiwa atlet yang semakin baik, yang sangat berpengaruh besar terhadap IKABA itu sendiri saat Olimbut tentunya. Dan seni juga makin oke gue lihat. Kalau seni kan penilaiannya nggak mutlak ya, karena emang kalau seni itu kayak dinilai juri, beda dengan olahraga kayak bulu tangkis, sepak bola yang ada angkanya kan. Tapi menurut gue sih semakin selama gue kuliah dari 2010 sampai 2014, dan gue sempat beberapa kali memegang tim sepak bola dan futsal sastra Arab, jadi gue masih sempat masih kalau katanya kita sempat nengok dikit lah ke IKABA. Ya perkembangan terlihat lah, tapi yang gue sayangkan setelah tahun 2016-2017 tuh kayak harus diakuin emang agak menurun ya, betul nggak sih Mir? Jadi betul perolehan medali tuh kayak nggak kayak dulu kita sangat sangat dominan lah, apalagi renang, atletik dan sebagainya. Ada Faris yang bisa sebagai robot lah gue bisa bilang, besok main sepak bola, besok main futsal. Ya makin kesini kita ya, terus renang dulu kita megang banget lah, ada Alif 2013 ya. Mungkin harus harus dipacu lagi lah, dimotivasi lagi biar nanti ada Olimbut kedepannya, mungkin mudah-mudahan tahun 2021 udah ada Olimbut lagi ya. Kita bisa berprestasi lagi, karena 2020 ini nggak ada ya kalau nggak salah. Ada cuma dikit banget Bang, kayak seni doang. Berapa cabang ya, doang? Nggak bisa hitungan lah 2020. Nggak bisa dianggap hitungan, nggak maksimal. Mungkin 2020. Semoga di 2021 kita bisa ketika ada Olimbut lagi, kita bisa memaksimalkan atlet-atlet yang ada di IKABA itu sendiri. Terus menurut mungkin Bang Faris gimana Bang Faris? Oke, gue lanjutin tadi Bang Labib bilang ya, betul banget tadi. Karena gue masuk di tahun 2015, di tahun pertama memang feel-nya berasa banget. Jadi semua cabang, kalau nggak salah, itu ada istilahnya punya jagoannya lah. Jadi mulai dari atletnya, supporternya juga sangat-sangat mendukung. Militan betul-betul. Tapi semenjak 2015 ke atas, 16-17, gue ngeliat sih kayak menurun ya. Entah dari memang mahasiswanya memang gak tertarik atau bagaimana ya. Tapi gue lihat dari buktinya kita kan gak juara Olimbut umumnya. Tapi yang perlu disyukuri juga di tahun 2016 ke atas ini makin merucut nih bidang-bidang yang tadinya mungkin di Sasa Arab nggak dijagokan, tapi kita muncul jadi makin punya dua bidang yang memang Sasa Arab jago. Misalkan yang tadinya futsal kita biasa aja, tapi mulai ke sini kita terlihat bahwa teman-teman yang suka futsal makin mengerucut. Terus teman-teman yang
suka bulu tangkis juga banyak kan ikutan itu. Tapi sisi lainnya memang nggak menyebar. Itu hanya di beberapa cabang mereka tertarik kayak gitu sih. Tuh, mungkin itu sih pengalaman gue ketika mahasiswa. Sama, ya betul. Itu juga nggak sengaja juga karena kenapa gue bisa ngambil atletik, renang juga, sepak bola ya. Kalau dibilang bukan gue yang robot tapi memang nggak ada yang main gitu. Daripada nggak ada yang main kan udah main aja gitu. Nggak sengaja. Daripada walk out ya, Rip. Betul, kayak gitu ceritanya kenapa gue bisa di beberapa cabang. Awalnya sih yang penting main aja dulu itu. Tapi alhamdulillah karakternya kuat ya Bang ya. Betul. Terus menurut Kak Disha mungkin gimana? Gue kan masuk 2012 ya. Nah pas Jaya-jaya aja kita. 2012 juga ini sih, ya sama nih bareng sama Nadia. Kayaknya sih pas awal-awal masuk tuh di beberapa cabang tuh atletnya itu aja. Terus tapi pas 2013, 2014 sampai 2015 terakhir kan gue lulus 2016 udah nggak ngikutin lagi, terakhir 2015. Nah itu tuh setiap ada maba yang masuk itu tuh pasti ada kayak di beberapa cabang ada yang bisa apa sih istilahnya, kayak dia ada versatile player lah. Jadi yang awalnya misalkan kayak di 2012 renang kan nggak ada ya, 2013 ada Alif, terus ada Alif. Dari lapangan kita juga punya Cut Mutia. Ya. Pokoknya mulai bermunculan tuh di 2013 di beberapa cabang yang tadinya kita nggak megang lah, kita bisa mulai megang. Terus di 2014 juga ada bermunculan atlet-atlet baru gitu sih. Jadi emang pas awal masuk sih emang tadi kayak yang diceritain kalau banyak misalkan satu atlet itu di beberapa cabang gitu, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya kita punya kekuatan di masing-masing cabang itu. Kayak pas di tahun 2012, 13, 14, 15 tuh kayak hampir di semua cabang kita tuh punya atlet yang unggul gitu. Ada atlet masing-masing gitu, Mbak. Ini berarti waktu itu Kak Disha sama Kak Nadia barengan ya? Bareng. Perkembangannya bersama ya? Iya. Oh, gitu. Tapi menurut Kak Nadia sini gimana? Sama gitu apa gimana? Apa tuh? Oh, maksudnya dari tahun ke tahun gitu. Dalam kamu gimana? Nah, ya kan gue masuk 2012. Kayak nggak tahu sih, kita ngerasanya ini mulu menang mulu, soalnya gue masuk juara umum, pas gue keluar juga masih juara umum. Lu nggak ngerasain nggak berprestasi, nggak ngerasain ya? Iya, gue nggak ngerasain itu Bang. Jadi pas 2012 gue masuk semangat banget Olimbut, sampai gue keluar juga Olimbut masih semangat gitu. Semangat. Iya, soalnya kan juara umum 4 kali ya, kita berturut-turut ya. 4 kali betul, dari 12 tahun. Dari Bang Rian ya, dari Bang Rian apa dari Bang Yus gitu? Dari Ayam, Fikri. Iya, dari Bang Yuski berarti ya. Yuski Ketua Ikaba. Oh iya, Ya, dari Bang Yuski Ketua Ikaba sampai laki gua Ketua Ikaba kan juara umum 4 kali kan? Iya. Luar biasa. Makanya pas 2016 tuh ngelihat klasemen Olimbut Arab urutan keempat ya kalau nggak salah ya. Iya, kita tuh urutan kedua ya, urutan kedua gitu. Betul. Iya. Soalnya kita megang di renang kan nomornya banyak banget tuh ya kan. Iya. Nah kita jago banget ada atletnya, jadi ya gitu. Atletik juga sih, atletik. Ya atletik, renang, tenis lapangan, tenis lapangan apa lagi? Tenis meja kita juga bagus. Iya tenis meja. Oh iya. Tenis meja siapa? Punya 2 atlet kita. Oh, Kak Putih. Kalau tenis lapangan tuh gak ada lawannya. Maksudnya jurusan lain gak ada yang jago. Cuma Perancis. Ya Perancis. Terakhir Filsafat ya kalau nggak salah ya. Terus di cabang-cabang yang beregunya juga kita unggul juga di basket. Kita pernah bahas basket. Futsal juga. Volley juga. Basket kita pernah emas sekali. Tarik tambang. Tapi basket emas luar biasa. Emas sekali. Ya makin kesini basket makin susah dapat emas. Basket pernah emas sekali, terus pernah MVP laki gue sekali. Siap. Ampun Bang Jago. Siap, Faisal MVP.
Yoi. Ya, kalau menurut Bang Eki gimana Bang? Waktu perkembangannya Bang Eki lihatnya gimana? Suara gue jelas nggak sih? Nih, Jelas. apa hilang-hilang? Jelas. Jelas Bang. Agak delay ya berarti ya. Enggak kok. Jadi hang. Iya, delay. Dibilang sih delay. Ya sih Kak, kayak kalau dari tahun ke tahun ngerasanya apalagi waktu yang aku udah mulai masuk jadi maba waktu 17 itu ya ngeliatnya basket tuh susah banget, atletnya juga dikit, terus ya udah dikit nggak ada yang bisa. Kemarin aja baru IKB tahun berapa tahun kemarin berarti tahun berapa tuh 2019 ya, Jelas. baru tahun 2019 akhirnya bisa ngalahin tim. Saya dari tahun pertama aku masuk pasti kalah mulu. Kemarin tuh ngalahin kalau nggak salah Jeep. Bedanya cuma setengah bola. Orang skornya 3-2. Basket loh itu. Kayak makin kesini emang makin susah sih. Ini Bang Eki. Ya udah nanti deh kita lanjut lagi. Terus mungkin waktu di angkatan masing-masing ya, di angkatan mungkin Bang Labib, Adisha, Kak Nadia, Bang Faris, sama mungkin nanti Bang Eki, olahraga yang paling dijagoin, yang pokoknya menurut abang-abang kakak sekalian fix dapat emas tuh apa kira-kira? Oh ini dari awal lihat main nih, oh ini fix dapat emas nih, gitu. Kira-kira olahraga apa ya? Mungkin dari siapa ya? Dari Bang Eki. Kedengeran nggak Bang? Sorry tadi keputus ya. Sampai mana tadi? Jadi gini Bang, tadi barusan gue nanya waktu di angkatan abang gitu main jadi atlet atau mungkin ngelihat itu kira-kira ada nggak sih olahraga yang difavoritin? Oh pasti emas nih, dari awal belum main tuh udah yakin pasti emas gitu. Kira-kira apa Bang? Oh ada. Kayak kita kan punya beberapa atlet untuk perwakilan FIB kan. Kayak tenis meja gitu ada Joja 2011 tuh ada Ardika 2008 gitu. Mereka memang udah emas lah pasti di Olimpiade UI gitu, apalagi tingkat Olimput kan. Ya kayak tenis meja, macam-macam banyak sih. Cuman kayak gue dulu di 2012 sempat jadi PO IKABA Cup. Nah, IKABA Cup sebelumnya itu cabang olahraga cuma futsal cowok doang gitu kan. Padahal kita di Olimput itu cabangnya banyak gitu, nggak cuma futsal cowok doang gitu. Ya udah ketika gue jadi PO tuh gue mengusulkan ya udah kita bikin cabang baru gimana, boleh nggak gitu kan. Ya udah mau bikin cabang apa. Waktu itu belum banyak juga sih cabangnya, kayak tambahan futsal cewek, terus badminton sama catur waktu itu. Ada PES juga lah, ada lomba PES juga waktu itu kan. Ya mulai dari situlah kayak ternyata di angkatan ini ada loh kelihatan loh dia bisa main futsal gitu, futsal cewek gitu. Oh ternyata ada yang bisa lo main badminton juga selain Raya sama Dwi gitu, yang pasti emas juga di Olimput gitu kan. Terus kayak ternyata yang catur banyak juga kita punya gitu. Jadi kita punya opsi ketika Olimput kita mau daftarin siapa tuh bisa gitu. Kayak, ya mulai dari itu kan IKABA 2012 itu kan kita mulai pertama kali juara umum Olimput waktu itu kan. Seni sama olahraganya masih digabung untuk perolehan medalinya gitu. Plus juga gue waktu itu sempat juga bantuin kontingen FIB ketika Olimpiade UI. Ketua kontingennya itu tuh Rehan, anak Belanda, 2011. Gue apapun deh, gue mau bantuin apapun deh. Sebenarnya gue tuh mau lihat di jurusan lain tuh mereka kuatnya di cabang apa sih gitu. Di jurusan lain tuh punya pemain tuh di cabur apa gitu kan. Nah gue pengen ngelihat gitu. Misalkan di 100 meter udah ada yang jago nih. Oke, kita nggak ngambil di 100 meter lari misalkan gitu. Kita ngambil di nomor lain yang kita realistis aja gitu. Di 100 meter kita udah dapat 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3-nya itu memang udah sampai Olimpiade UI gitu. Aldio, Adi, Perancis, dan yang lain gitu kan. Dan ternyata kita di 100 meter kita berhasil dapat perunggu waktu itu, Ziad Asfan. Padahal kita nggak proyeksiin waktu itu. Nah pokoknya gitulah kayak, jadi gue pengen tahu di FIB nih anak-anak yang lain nih jagonya di cabang apa, ada yang jago siapa jurusan apa gitu. Ketika dia jago di situ, misalkan kita nggak punya atletnya, ya udah kita realistis, kita naruh situ nggak usah
nggak usah jago-jago lah gitu. Kita bakal fokusin nomor lain. Plus juga kayak futsal gitu kan, futsal, sepak bola itu kan perhatiannya banyak banget ya. Hampir semua satu FIB lah itu perhatiannya ke futsal semua gitu. Nah kalau gua justru ya udah futsal nggak gue perhatiin karena yang merhatiin udah banyak nih. Gue coba merhatiin ke cabang lain gitu. Dan ternyata atlet kita banyak di situ. Dan kita ya hampir semua cabang tuh kita dapat medali lah, entah itu emas, perak atau perunggu tuh kita pasti ada lah penyumbang medalinya gitu. Jadi kayak ya udah ada cabang lain yang nggak kita perhatikan gitu, lupa perhatian gitu. Nah gue coba dengan bantuan yang lain pastinya ya merhatiin cabang tersebut yang lupa diperhatikan gitu. Plus juga gue bukan pemain waktu itu, gue bukan atlet. Gue bukan atlet sama sekali, dan jadinya gue bisa fokus untuk ngurus gitu kan. Karena tandem gue di departemen senior gitu, Arif itu atlet banyak juga sama kayak Faris. Dia bisa basket, dia bisa volley, atletik, turun semua waktu itu, hampir banyak lah gitu. Nah Hari ada di basket, ada di volley, ada di tarik tambang, semuanya mereka main. Nah gue nggak main waktu itu. Memang gue realistis lah, gue nggak mau turun. Banyak yang lebih jago. Belum, yang penting ngurus gitu. Ya udah gue fokus ngurus. Gampang kok sebenarnya. Gitu lah. Terus menurut kakak-kakak atau ngomong yang lain, ada ini nggak, Pak? Olahraga favorit yang pasti banget masuk gitu? Mungkin ke siapa ya? Kadisha mungkin? Makanan dia. Yang tadi udah disebutin sih sebenarnya renang. Pasti kita ya udah pede lah di renang. Terus tenis lapangan, tenis meja. Itu pasti mas. Tarik tambang. Itu pasti mas ya, Pak? Pasti mas. Supporter. Soalnya tuh dulu kalau supporter tuh ini panitia ta'aruf tuh ada bikin, kita kerja sama panitia ta'aruf. Jadi maba itu wajib datang kalau misalkan ada yang tanding Olimbut. Nah itu tuh nanti di situ jadi penilaian gitu, mereka lulus ta'aruf atau enggak. Dulu tuh gitu. Jadi dulu kalau misalkan tanding tuh rame, maba pada datang. Soalnya mereka juga bisa ketemu senior kan, suruh misalkan minta tanda tangan lah atau apalah gitu kan. Karena di situ kan ngumpul kan. Kalau misalkan nggak lagi tanding Olimpik kan susah mencar-mencar, nggak tahu nyari senior kemana. Akhirnya jadinya rame karena maba pada disuruh ngumpul. Terus mereka ya buat penilaian juga segala macam gitu-gitu. Bang Habib mungkin gimana, Bang? Kalau menurut gue ya, kalau misalkan yang pasti kayak gitu ya bener Eki Disha tadi udah ngomong, bulu tangkis, tenis meja, atletik ada beberapa nomor, renang. Itu yang pasti. Kalau yang lain itu kayak ya kita harus fight dulu baru dapat emas. Mungkin kita bergeser ke yang agak jauh. Bang Faris gimana menurut Bang Faris? Di tahun Bang Faris sendiri ada nggak yang pasti dapat emas gitu kan? Nah ini beda lagi sih kalau gue ngelihatnya. Jadi tadi kan sempat dibilang ya masa-masa keemasan tuh 4 tahun sampai 2015. 16. Ya 16 lah. Nah jadi setelah tahun itu memang atlet-atlet yang sudah yang masih di kampus kayak misalkan Putih di tenis meja, ya itu pasti kita targetin emas gitu. Tapi selebihnya ya betul kata Bang Labib, banyak cabang yang mesti kita fighting gitu sih. Karena juga kan banyak teman-teman atlet yang udah lulus gitu. Itu sih mungkin semenjak tahun itu memang lebih banyak kita lebih fight-nya dalam artian betul-betul latihan karena kita mau ngandelin siapa lagi, nggak tahu kayak itu sih. Oke, kalau gitu. Iya. Mungkin Faris semuanya ya. Enggak. Lu sampai BIG main kan ya, Riz ya? Oh, BIG ya, main gua. BIG main kan di Kuala Lumpur kan? Iya, Malaya. Bang Faris tuh luar biasa loh. Dari kemarinnya bola, besoknya ikut UKOR 19 Bang, iya. Luar biasa itu. Gimana nih? Ada pertanyaan lagi? Oh ya, gue punya pertanyaan nih untuk abang-abang semua dan kakak-kakak semua. Pernah nggak sih saat lagi tanding tuh ada yang cedera dan cederanya tuh sampai parah gitu dan
menurut abang-abang waktu itu penanganannya gimana ya? Gua ada nih, gua kacau sih, sampai tabrakan gua. Boleh tuh Bang Labi, boleh ceritain. Gimana bang? Waktu itu gue inget banget tuh, Olimbut terakhir gue tuh tahun 2013 lawan Sastra Indonesia di lapangan Hawaii. Ya. Oh, ya, aduh, Hawaii. Di lapangan Hawaii lawan Indonesia. Kita sebenarnya sih menang. Kita Indonesia mau siapapun pemainnya. Itu siang-siang gitu gak sih Bang? Siang-siang ya? Yang waktu pagi-pagi sih lebih tepatnya. Waktu itu center back-nya itu gua, Fahrun, satu lagi itu anak 2012 gua lupa. Dia lagi di counter. Mursid. Oh iya, Mursid. Lagi di counter. Soalnya posisi gua waktu itu libero, gue inget banget. One by one gua sama pemainnya Indonesia kencang banget larinya. Lawannya one by one. Kalau gua lewat, dia pasti lawan kipernya siapa sih? Farila waktu itu. Lah, pemainnya Indonesia gue tabrak seadadanya. Tapi sikut sama lututnya dia masuk ke muka gue. Itu gigi gue oglek 2, bibir gue pada berdarah semua. Itu mulut gue isinya darah semua. Iya itu, ampun ngeri itu. Itu kacau banget sih. Itu gue bangun darah semua, pemain Indonesia tuh udah terkapar. Terus gue bilang kayak gini ke siapa gue lupa namanya tuh, Rizky apa anak Indonesia. Gue bilang kayak, boy lu nggak apa-apa bang, lu yang kenapa bang, mulut lu berdarah semua. Habis itu gue langsung pingsan gue di tempat. Bukan pingsan, kayak nggak sadar, soalnya langsung capek banget, langsung gue digotong sama anak-anak. Soalnya waktu itu yang megang tuh rame waktu itu yang nonton, jadi anak-anak pada masuk ke lapangan, gue digotong. Terus habis itu udah gue keluar, tapi gue ditanganin tuh waktu itu sama panitia Olimbut. Tapi anak-anak juga sih banyak yang beliin gue obat plus es batu buat ngeringin darah biar nggak keluar. Itu aja sih. Terus gue akhirnya pas pulang itu mulut gue sumpel disumpel pakai kasa pas pulang tuh. Selama seharian gue sumpel pakai kasa. Cuma waktu itu kan pelatihnya Bang Salman, dia cuma nanya, Bib lu ngapain kayak gitu, kalau lewat juga kita masih menang. Gue cuma bilang aja, selama di dada gue masih ada lambang Ikaba, gue nggak bakal ngebiarin pemain bisa. Awalnya cuma bilang kayak gitu doang. Penjawabnya di gue soalnya saat itu. Gue cuma bilang kayak gitu doang. Udah abis itu ya itu pengalaman. Gue bilang anjir, jadi pengalaman banget sih, akhirnya nggak bakal gue lupain tuh. Main di Hawaii lah gitu, kacau di lapangan. Enaknya bang. Yang ada pilihan tahun 2013 mah enak-enakin aja. Stadion masih direnovasi waktu itu. Stadion benar direnovasi. 2 tahun ya Ki ya? 2 tahun ya kalau nggak, dari 2012. Olim UI-nya aja mainnya di lapangan Yonzikon, Srengseng. Yonziko 14. Yonzikon 14 ya. Waktu itu Olim terakhir itu kita kalah sama Visip 2011, stadion direnov 12-13. Oh, pas 13 baru dipakai. Main. 13 akhir kita bisa make tuh pas perempat final. Iya. Jadi 2 tahun direnov stadion. Jadi tapi pas yang 16 besarnya masih main di Hawaii, 8 besarnya udah di stadion waktu itu. Ngeri juga itu. Ngeri juga sih Bang, asli Bang. Ngeri. Itu kalau yang lihat tuh Hafiz Daula itu saksinya ngelihat pas dia yang ngangkat gua. Gua ngeliat juga gua. Emang parah banget sih itu. Parah banget kan, tapi emang berdarah parah tuh. Banget, Bang. Gak putus-putus. Iya, jadi mulut lu sama bibir semuanya berdarah, semuanya darah keluar dari mulut lu. Semuanya darah. Ih, ngerinya. Tapi nggak masalah lah, itu buat kalau saat itu buat Ikaba gua bela-belain, nggak ada pikiran saat itu. Gak ada pikiran. Aduh, kalau menurut Kak Adisya gimana? Ya, siapa ya Nat? Kok gue lupa ya? Gue juga nggak inget, nggak ada. Gue ingetnya yang berantem. Itu kalau nggak salah ada deh. Iya, yang apa? Ada. Yang lagi renang tenggelam. Oh, cewek ya? Cewek bukan sih? Keram. Bukan. Keram. Cewek bukan Indonesia? Hah? Apa ya? Erawan. Erawan. Wah, dia mah apaan gak jelas. Tiba-tiba berenang. berhenti di tengah tiba-tiba.
Tolong gitu gak sih? Kirain kram. Taunya apa? Nervous gue. Nervous. Dia berdiri di tengah tuh ada rest area gitu di Wiwiyata. Gue inget ditanya, Bang lu kenapa berhenti? Nervous bang, nervous. Gue inget banget jawabannya. Padahal peserta cuma 3 tuh. Peserta cuma 3. Astaga. Gak pasti juara lu. Dia pasti perunggu. Dia berhenti. Jadi didis Mungkin kan? nervous. Iya jadi didis. Oh jadi didis. Iya. Iya, tapi nggak nyampe finish ya. Oh, jadi harus finish ya. Oh. Ya sedih oke, juga. Ya tetap harus finish lah. Oke. Malah nervous. Saya perunggu lah lumayan. Tapi jadi cerita-cerita lucu ya. Kayak gini ya. Iya emang. Oh iya, kalau untuk mungkin ada nggak sih Bang atau kakak-kakak sekalian cerita unik dan berkesan lainnya selama membela Ikaba? Asik. Mungkin Bang Faris dulu kali ya. Tadi Bang Kita Faris mulai. juga belum ini apa? Iya. Cedera atau gimana Bang? Yo. Pernah lihat nggak Bang cedera? Kalau cedera apa ya? Kayak nggak ada deh. Nggak. Hai nggak sih Bang? Oh iya, yang tangannya ya. Gue nggak tahu kalau Betul. gue diceritain doang kalau itu. Iya, emang. Kakinya. Kayak emang dia udah rapuh deh sejak awal. Enggak, dia emang maksa kan, dia mau main. Tapi emang dia punya riwayat kalau kakinya atau tangannya tuh habis dioperasi kayak gitu. Oh, dislokasi ya kalau nggak salah. Ya betul kan, yang itu tuh. Nah, tapi emang nggak mungkin sakit, tapi karena nggak ada darah kan, jadi kita nggak tahu gitu sih. Nggak lihat dalamnya gimana. Bang Labi penuh darah. Iya, mungkin lebih dramatis kalau ada darah. Tapi AI doang ya. AI doang sih. Waktu selama lo ini cuma AI doang ya Bang yang paling ini. Iya. Paling Kalau iya, lanjut Bang. kalau Lanjut. pengalaman unik selama gue bela Ikaba, ya akhirnya gue bisa renang. Tuh, yang tadinya gue nggak bisa, dan karena memang slotnya kosong tuh, ya gue dipaksa bisa kan. Akhirnya gue renang deh. Gila. Walaupun kecemplung tuh, ya udah. Darurat emang ya? Nggak ada yang Iya. maju apa gimana itu? Emang nggak ada Mir. Kan kayak tau lah, Serius? kayak itulah. Iya. Support teman tapi guanya nggak bisa. itu hampir tenggelam juga sih, hampir tenggelam, tapi ya kayak katak gitulah, gelepak-gelepak Tapi bukan gitu. karena nervous kan? Enggak. Iya. Itu gue juga kan kalau Olimput kan agak siang ya, jam 9 tuh di Bumi Jam 9. Jata. Nah, gue jam 6 latihan ini dulu, sastra tuh bola. Luar biasa emang. Iya. Balik ke sana. Robot banget Bang. Gila, gue coba renang, ya udah nggak bisa. Ya udah, tapi dari situ ya udah kepaksa gue harus bisa renang kayak gitu sih. Ya Alhamdulillah finish tapi Bang. Hah? Finish tapi renangnya. Finish Alhamdulillah itu finish. karena ketolong estafet deh. Gue kalau sendiri juga nggak bisa. Itu gak ada estafet kan, kayak gitu. Kalau Bang Eki gimana Bang? Nanganin cedera apa ya? Sama pengalaman unik mungkin? Kalau nggak. Pengalaman unik. Apa ya? Gue nggak pernah main sih, nggak pernah tanding gue. Ya kan lu menemani kontingen kan Bang? Sama, gue juga nggak pernah tanding. Apa ya? Mungkin Labib, Nadia atau Disha ada yang inget gitu, karena kan sejaman nih. Apa ya? Ya paling gue senang kalau misalkan udah jadi supporter lah gitu. Wah, Ya, benar. senang banget lah. Apalagi pas closing ya, misalkan kita dipanggil mulu nih kan, setiap cabut. Iya. Iya. Terus Wah, ya, iya. kita jejerin tuh buat ngiring-ngiringin. Gokil dah. Gokil tuh. Itu ajang kumpul-kumpulnya. Wah, abis kuliah deh anak-anak Arab tuh kumpul pasti buat supporter gitu. Lapangan. Nggak cuma di lapangan futsal doang. Ke gimnasium misalkan gitu, ke lapangan tenis, ke tenis meja gitu. Kalau lapangan boleh tenis juga, Bang? catur gitu. Kalau tenis lapangan nggak boleh, tenis lapangan nggak boleh berisik. Tapi Nggak nggak boleh boleh berisik. Nggak boleh. saat tertentu doang. Nggak boleh. Cuman kita tetap rame di situ. Iya. Tetap rame di situ. Kalau boleh ke udah catur, ke catur dah. Iya. Kalau gue ada berkesan, tapi nggak ada hubungannya sama pas di ininya sih, pas olahraganya. Cuman pas di bareng-bareng nonton pertandingan Arab sama apa tuh, terus kita bawa bendera Ikaba dong ke
ke stadion. Oh. Tapi emang paling militan kan kita dulu pertama kali kita pakai snare tuh dulu pertama kali jurusan kita yang kalau supporteran pakai snare kita duluan pertama ya nggak sih? Itu berarti baru mulai tahun itu Kak pakai snare. Pakai snare itu dari 2011 atau 12 ya? 2012 itu pertama kali pakai snare. Itu snare-nya Aceh. Belum ada gitu nggak sih? Belum ada. Belum ada. Snare-nya Acer disumbangin ke Ikaba gitu. Dia memang udahlah pakai aja nih buat Arab main supporter. Orang kalau supporter tuh dulu tuh pas zaman-zaman 2012 2013 tuh kayak supporter Arab tuh bakalan lebih ramai daripada supporter FIB. Ya nggak sih? Ya benar. Ya. Kalau lagi Olimui. Iya, terus kan kalau 2010 2011 tuh gue inisiatif sendiri bawa trompet yang tet gitu tau gak? Yang suka ada di GBK gitu loh. Yang buat GBK. Iya, itu gue punya kan, gue bawa itu aja. Tapi itu udah nggak ini sekarang Bang, udah nggak ada, paling snare doang. Dan yang paling dipertahanin emang supporter sih, kita sampai terakhir juga masih tahun lalu masih pakai snare. Masih pakai kan tahun lalu yang gue cedera Bang. Dulu tuh kita supporteran tuh sampai ikut lomba-lomba nonton bulu tangkis, terus kita lomba tangkis, iya. Itu 2 kali juara 1 itu dapat duit lumayan 10 juta ya. Iya. Ini lomba di mana Kak? Lomba di apa? Indonesia Open ya? Indonesia Open. Di Stora. Buat danusan lumayan itu. Dan ininya juga, dan kita ngedukungnya bukan cuma Indonesia kan ya. Jadi waktu itu gue masuk ngedukung negara mana gitu. Udah. Kalau gue sih waktu itu Indonesia sih. Gue negara mana ya? Gak kenal negaranya, pemainnya juga udah asal teriak. Asal baca nama di bajunya ya. Nonton bayaran. Ya betul. Kita kan nyanyi terus tuh sepanjang Olimbut ya. Nyanyi terus nggak putus-putus kita tuh kalau di lapangan tuh nyanyi terus. Ya mungkin warga-warga FIB sampai tahu lagu kita kali dan dijadiin lagu buat dukung FIB kan anak-anak RMS gitu. Awalnya Arab. Hari ini Sasa Arab beraksi gitu. Luar biasa juga ya kalau gitu. Kalau Bang Faris apa? Kalau Bang Faris Faris waktu itu lu pernah diinjek sama siapa? Pas Indonesia main sama Arab? Oh ini. Aduh gue lupa siapa. Gue lupa. Ini gue nonton tuh. Siapa Bang Labib ingat nggak Bang Labib? Bang Labib nonton nggak waktu itu? Nggak ada. Waktu itu gue lagi nggak megang Arab. Lupa. Itu pas tahun mas udah ada gue kan Bang waktu itu. 17 ya. Gue sempat beberapa tahun nggak megang futsal sastra Arab sih. Iya, sempat Indonesia siapa ya? Pokoknya ini gitu. Juga sering main juga kok, anak sastra juga kalau nggak salah. Temennya J tuh lupa namanya. Temennya J, iya. Idam. Oh iya. Iya Idam gue lihat. Idam. Bapak Aris bilang Idam. Diinjek gila, itu ngeri banget gue waktu itu ya Allah. Tapi menang, ya kan? Menang, yang penting menang. Nah, kan mungkin ada lagi nggak kira-kira yang lain-lain pengalaman berkesan gitu atau ya pengalaman sebagai penonton gitu ya kan Bang Labib juga kemarin sempat melatih kan bola 2 kali kan luar biasa. Walaupun Ojan gagal penalti Bang. Iya, kalau Ojan penaltinya masuk kita emas itu sepak bola. Iya. Faris bukan tiang Bang. Apa? Faris bukan tiang juga. Enggak. Faris masuk, Ojan doang yang nggak masuk. Sama siapa? Panut. Aduh, ya Allah. Ada nggak mungkin pengalaman sebagai penonton ya, sebagai penonton bukan sebagai atlet gitu, yang lo lihat gimana? Apakah mungkin lo kesel apa ngeri? Dari tadi kan futsal nih. Nah, boleh. Gue ada waktu basket nih. Waktu itu gue kayak nggak tahu tumben pertama kali gue megang basket. Waktu kita menang itu, waktu kita final 2013 kalau nggak salah. Itu 4 kuarter abis sampai apa namanya? Sampai kayak penalti gitu loh. Iya, udah 4 kuarter abis terus masih sama.
kayak beda, kayak sama gitu, terus akhirnya kayak istilahnya kayak Kayaknya. penalti gitu. Itu cuma beda 1 bola apa setengah bola gitu. Itu deg-degan banget sih. Ya. Lawan mana itu Kak? Itu Indonesia. Indonesia Liga Arab ya, Indonesia ya? Indonesia ya, final ya? Iya, itu. Itu hampir kalah di kuarter ketiga, tapi Faisal kan foul tuh dia. Akhirnya dia ini kan nge-shoot 2 kali. Nah, nge-shoot 2 kalinya itu masuk dua-duanya. Karena masuk dua-duanya itu makanya langsung lanjut ke kuarter 4. Kalau dia tuh 2 itu nggak masuk, kita kalah udah. Kuarter 3 selesai. Mantap. Faisal Husaini, mantap. Iya, akhirnya gara-gara itu dia jadi MVP juga. Gara-gara itu. Karena emang nggak tahu sih, memorable banget gitu pertandingannya. Sisanya ya pertandingannya apa orangnya? Enggak, pertandingannya beneran. Itu mah dulu masih pertandingannya. Sama itu yang kita futsal juara 2 itu kita masuk final, Bang, ingat nggak? 2013 itu. Iya, yang itu kalah Manjib. 2013 juga ya? Iya, Itu gue kira kita udah selalu berdoa pas final Aldio, semoga Aldio nggak main, semoga Aldio ada tanding, semoga Aldio nggak main. Ampun, tapi main dia ya kayaknya ya. Gua sebenarnya kita 2013 itu sebenarnya kita tuh udah lelah dari awal karena kita selalu ketemu tim yang minimal menyulitkan. Nggak ada, nggak ada yang nggak kayak Jeep aja pas semifinal itu dia ketemu Jerman, perempatnya ketemu Cina, enak banget gitu langkahnya. Ketemu Cina. Kita juga sempat. Kita tuh udah habis di semifinal. Ketemu sejarah. Dan kita tuh kalau ketemu sejarah tuh pasti ada berantemnya tuh pasti ada itu Mas. Sampai terakhir Bang, itu Bang, sampai tahun gue juga Bang. Iya, oke ingat sama sejarah kita tuh nggak boleh kalah. Biar kalau lewat tongkrongannya dia di DPR. Lu bisa nonggak ke atas. Gue inget banget. Jadi kita tuh pertandingannya hari Kamis atau Jumat gitu, malam. Menang lawan sejarah. Hari Kamis. Rabu kita menang. Kamis gue ada kuliah. Gue sengaja lewat DPR, pala gue tonggakin ke atas. Tahun 2013 gue inget banget tuh. Gue kan tongkrongannya dia rame banget. Dari gedung 4 gedung 6, gedung 5, dari gedung 5. Gue sengaja tuh, padahal dari gedung 5 bisa langsung ke Kansas kan. Sengaja tuh gue sendirian lewat DPR tuh. Sepik mau ke Plaza Gedung 9. Padahal gue tonggakin ke atas. Jahatin sama anak sejarah. Terus kata, kan waktu itu anak sejarah tuh banyak yang kuliah lama tuh, anak 2009 bahkan. Padahal mereka harusnya udah lulus sih, tapi masih main karena masih kuliah. Terus aja itu pada waduh yang menang kemarin berani lewat sini, gue tonggakin banget. Tapi kenapa ya, kayak perasaan kalau futsal, kalau bola tuh emang kalau IKB dapetnya lawannya susah mulu, apalagi kalau udah perempat terus semi gitu kan kayak. Ya nggak masalah. Kali ketemu sejarah, filsafat, terus. Sebenarnya bukan kalau bola sepak bola itu bukan kita yang susah lawan mereka yang susah lawan sastra Arab sebenarnya. Gila, ngeri. Ngeri banget coach luar biasa. Tapi selalu kalah di final, gue, kurang berdoa apa gitu. Iya, sepak bola juga pernah kalah di final kayaknya ya. Kita tuh sering kalah di final sepak bola, futsal tuh sering banget. Punya peluang terbuang di final tuh. Iya emang. Lagi gara-gara hujan Bang. Aduh, jangan diingetin itu sih. Itu udah luar biasa tuh final lawan Belanda. Pastinya banyak pemain umur UI. 3 kan? Atau Adwin. Tapi seru lah. Gue sih sebenarnya kalah menang ya itu urusan nomor 2, yang penting nomor 1-nya pemain bisa nunjukin yang terbaik buat Ikaba. Aduh. Luar biasa emang kata-kata coach menyentuh banget. Coach lagi. Terus waktu 2010 Bib, yang 2010 juara bola waktu itu pernah tuh. Sama filsafat berantem. Pernah juara bola. Pernah 2010 kita juara bola. Filsafat sebenarnya nggak mau. Jadi tuh pertandingannya 1-1. Finalnya 3 hari. jadi dulu stadion UI belum direnov ya Ki ya? Halo? Iya. Masih becek. Pas lagi final itu musim hujan. Emang sebenarnya sih Olimbut mulainya dari musim hujan, tapi puncaknya itu pas final di bulan November kalau nggak salah. November awal ya.
Sorry. Oktober. Di bulan Oktober final mau habis, skor masih 1-1. Terus akhirnya habis perpanjangan. Pas perpanjangan hujan deras, stadion udah kayak ini kandang kayak sawah gitu. Perpanjangan 1 babak dapat waktu itu 2 hari kemudian. Terus 2 hari kemudian lagi lanjutin perpanjangan babak kedua. Belum sampai penalti. Udah itu hari ketiga tuh dihabisin kan. Jadi hari pertama 90 menit, 70 menit. Oh, 70. Hari keduanya itu 15 menit pertama, hari ketiganya 15 menit kedua perpanjangan. Kita kira sama panitia diudahin juara bersama. Tapi filsafat gue inget banget. Gue nggak butuh pialanya. Kalau lu mau butuh pialanya, lu ambil aja. Gue bilang, gue butuh pialanya buat supremasi gue. Pas gue ambil pialanya, di luar sama anak-anak filsafat, sini pialanya buat gue. Lah, hipokrit banget. Makanya gue agak kesel sama filsafat di situ. Jadi gue inget banget. Gue bilang, dia bilang, gue nggak butuh pialanya. Gue butuh keselamatan gue. Kita juara bersama aja. Ya udah. Gue bilang, gue butuh pialanya ya. Gue nggak munafik. Gue bilang kayak gitu. Gue inget banget pas juara bola, gue ke atas, gue ambil pialanya. Sama anak filsafat, pas di luar dia minta pialanya. Dengan muka-muka garangnya itu. Oh, berarti itu waktu itu jadi sebenarnya statusnya juara bersama gitu. Juara bersama, dua-duanya nggak sempat penalti, nggak keudak waktunya, nggak keburu. Terus habis itu dia bilang mereka nggak perlu pialanya, mereka nggak perlu juara, mereka perlu keselamatannya. Tapi sama senior 2008-nya pialanya diambil. Di waktu itu penyerahannya itu di Teater Daun, gue inget banget. Oh, iya, Teater Daun. Tedun ya. Lucu tuh jurusan. Sekarang mereka emas aja udah susah banget. Kemarin tapi emas Bang futsal terakhir. Ya. Iya, kalah kita. Kalah di Matu. Pokoknya kita 2 tahun terakhir 2018 dari 2017 itu kita final bola futsal tuh udah bukan hal yang sulit. Udah kayak Arab tuh udah pasti minimal 2 besar. Kalau dulu kan udah ada futsal cewek belum dulu? Kan kemarin gue denger pas angkatan yang tahun kemarin kan termasuk yang rekor ya, berarti cewek belum pernah masuk final futsal. Tahun sebelumnya memang ada nggak sih kalau cewek itu yang final futsal? Final ya? Kayak kita juara 3 pernah juara 3. Enggak ya? Lupa deh. Futsal cewek kita nggak pernah sampai jauh ya kayaknya ya. Iya. Pernah nggak sih? Lu inget nggak sebagai pemain? Kapan ya? Kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah ya? Pasti pas pengen nomor 3 pasti kalah. Kayaknya enggak deh, nggak pernah deh. Apa pernah? Kalau nggak salah pernah dulu zamannya 2008 siapa Ki? Iya, Devani Daud kalau nggak salah. Kak ini Kak. Deveni sama Joja waktu itu. Ya, kita belum masuk. Final ya? Sebelum kita masuk deh. Lupa gue. Berarti kalau Deveni itu sekitar tahun 2011-an kayaknya deh. Ya, sebelum gue masuk, gue diceritain kayaknya 2000, ya Olimput 2011. Soalnya Kak Joja udah ada waktu itu sama Kak itu. Deveni Daud. Iya. Iya. Pas zaman gue tuh paling pertandingan pertama menang. Ntar pertandingan kedua kalah. Kayaknya seringnya gitu sih. Perempat ya, Dis ya. Iya. Kita kayaknya pernah ikut ini deh, perebutan juara 3 deh. Tapi kita nggak juara 3. Oh, kalau di semifinal waktu itu. Iya. Oh, ya. Ya, kan waktu kan juga lumayan kan ada ada Rizka, lumayan sih sebenarnya. Ada Monik, ada Kak Joja. Jadi lumayan waktu itu timnya ada Ai ya kan, Dis, ada lu juga. Iya. Ijuk. Ya, kiper Puji. Ijuk Sastra FC loh. Iya, kiper Sastra FC. Iya loh, dia kiper Sastra FC loh, Bang. Atlet hoki. Kiper Sastra FC loh. Gitu-gitu Puji. Naik Sastra F ya kuliahnya ya. Temen sekelas ya Disya. Terjauh sih. Terjauh paling gitu ya Kak ya? Iya, paling. Semifinal paling ya. Berarti man rekor tuh ya Bang Faris ya? Masuk final cewek. Iya. Tuh. Wah, mantap. Itu walaupun kalah juga. Keren. Kalah ya? Kalah 1-0 penalti. Berarti kita cowok putra final, cewek futsal putri final, sepak bola final ya?
Kemarin sepak bola final. Final kalah sama Arkeo. Oh Lu kan nggak main. Iya. Ya berarti final semua cuma kalah semua. Kalah semua. Oh gitu. Terus mungkin pertanyaan terakhir aja sih Bang, gue kayak penasaran kayak mungkin ada nggak sih atlet-atlet yang kancah di luar IKABA-nya banyak kontribusinya gitu. Mungkin dari Bang Faris dulu gimana? Di luar IKABA ya. Di luar IKABA ya. Faris sudah. Iya. Faris. Enggak, gue kan aktif di Sastra FC sama UKOR, paling itu doang sih. Kalau yang lainnya kayak mungkin pas zaman gue masih ada Putih, Bang Alif juga ada. Waktu itu gue sama dia ke BIG, Malaya. Siapa lagi ya? Dia paling itu aja sih. Selebihnya aktifnya enggak di fakultas, malah tetap suka futsal tapi aktifnya di latihan rutin Depor tuh. Itu aja sih. Yang sampai ke fakultas justru dikit gitu. Karena balik lagi itu dibutuhkan pengorbanan kalau udah masuk ke fakultas tuh biasanya. Karena emang latihannya luar biasa. Iya. Nah, itu dia. Itu sebenarnya sih kayak bener kata Faris, gue mengaminkan omongannya Faris. Kalau lu udah komitmen sama fakultas tuh lu udah kayak susah. Bisa dibilang kontrak sampai lu lulus. Ya, betul. Iya sih Bang. Benar juga. Sekarang tuh masih ada itu nggak sih kayak EPC gitu, SCL gitu? EPC udah nggak ada, SCL masih ada. Oh, udah ada. Oh, SCL masih ada. EPC kita main ya waktu itu ya. Kita 2004 main tuh. Paris lu nggak belum masuk ya? Sastra Arab main EPC. Yoi, main gua Bang. 2014. Iya, yang pas 2014 kita main EPC. Lu kan belum masuk. Lu masih SMA 2014 Faris. Oh iya. Iya, kita itu kan berarti ikut dua EPC. kali. Kita juara 2. Pas zaman gua Arab juara 1 kan kita ke EPC tuh. Oh iya benar. Udah siapa tuh ngerekrut Kali anak berarti ya? filsafat. Iya. Iya kita Arab 2 kali main di EPC. Suatu kebanggaan loh menurut gua. Iya. Mewakilin fakultas. Iya. Melawan tim-tim terbaik di universitas. Menang nggak itu EPC Bang? Apa? Ya? Menang nggak EPC? Kalau waktu gua masih main 16 besar. Lolos grup. Ya. Kita itu lolosnya juga ke knockout Bang, waktu itu yang pertama kali kita masuk. Iya, langsung knockout. Jadi dari grup kita peringkat 2. Terus main 16 besar kalah sama Teknik yang jadi juara finalisnya. Ya. Bener juga. Terus mungkin dari abang-abang kakak-kakak lain ada nggak sih maksudnya atlet-atlet yang di luar tadi kan kalau Kak Faris bilang kan bisa ada Kak Faris sendiri terus ada Kak Putih ada Bang siapa tadi? Bang Alif. Bang Alif. Ada lagi nggak yang lain-lain? Oh, Bang Fahri jangan lupa itu sempat juga tuh. Fahri. Oh iya. Fahrilah. Haribo. Kak Joja. Fahrilah, masa Fahribo Ki? Fahribo juga tenis meja. Oh iya, dia tenis meja ya? Iya. Kalau Fahrilah itu nggak ikut di fakultas, dia lebih ke universitas sama jurusan. Ya, itu beda lagi tuh. Dia di UKOR ya? UKOR. Iya, dia ketua BSO basket lagi gua. Iya. Oh iya. Iya. Terus siapa Kocil nggak pernah disebut Kocil. Kocil ya. Oh iya, Kocil ketua Sastra FC. Iya, Bang Kocil dulu ketua Sastra FC Bang? Iya. Iya, Alifa ketua Sastra FC 2000 berapa tuh kali tambah 3 2015 berarti. Ya, 2015. Jadi sponsor IKABA kan, Alifa Foundation. Alifa Foundation. Oh, waktu Hollywood Ucen MVP basket. Kocil tuh MVP futsal waktu itu. Oh iya. Ardio MVP-nya. Kocil itu hanya nominasi. Masuk dia MVP. Kocil nominasinya. Jadi nominasinya Aldio, Kocil sama Abdul Jip. Oh, Kocil masuk nominasi, bukan MVP. Masuk nominasi, yang kepilih Aldio. Oh, apaan harusnya Baldi itu, Kocil yang masuk. Salah pilih gue itu. Harusnya Baldi emang. Salah itu. Tapi masih mending Kocil kan daripada Bardian Julian Toroki. Ada kakak nggak berani. Terus mungkin di cabang olahraga lain kan tadi kan banyak futsal, terus ada tenis meja juga. Kayak basket ada nggak yang ikut basket kampus atau gimana? Terus itu tadi. Volley ada nggak volley? Oh, volley Hastian. Hastian, Erawan.
Wastian. Kita jago tau ya. Ardika Daniswara juga kan? 2008. Ada sih 2008. Jauh-jauh juga ya. Iya. Terus apalagi sih cabang olahraga tuh selain volley, basket, Atletik juga. atletik ya atletik. Tapi kan atletik nggak ada ukurnya. Maksudnya nggak ada ininya. Iya. Keluarnya apa outputnya? Iya. Terus Ada BIJ ada apalagi sini atletiknya. olahraga nih. Ada. Ada nggak sih hoki Olimput sekarang? Badminton. Oh, Bang, badminton ada Raya kalau nggak salah. Ya Bang Raya. Badminton. Di Asia pernah main badminton tuh. Sama Faza. Dulu kita Gak ada campuran. Ki, dulu waktu Kita badminton akademi. Olim UI, FIB lawan Visip pemainnya siapa Ki? Oh, visi pemainnya Luluk Hadianto. Itu Males banget katanya pemain pelatnas. S2 nggak sih? iya itu ganda putranya Indonesia dulu. Dia udah ke 2 dunia. Ah serius? Terus dia main tunggal putra ya? Dia main tunggal, main ganda, hajar aja. Lawannya Luluk Hadianto, males banget. S1 Visip. S1 PS2 Visip gitu gue lupa. S2. S2 Visip. Padahal gue pas main badminton sama Faza babak pertama menang tuh. Iya, Mak. Masih diinget aja. Malu Babak deh. keduanya nervous. Ya, iyalah. Berhenti tengah jalan nervous. Kalau nervous gemeteran loh. Kayak Wahyu kiper 2013. Nervous gue bang, enteng banget. Terbang tapi dia bang bisa. Apa? Dia bisa terbang dia. Terbang dia doang. Gua akuin kiper mau terbang di lapangan FIB. Wahyu 2013 doang. Bisa sakti juga itu terbang. Kebetulan terbang. Terus dia kalau lagi kiper tuh ada kacamata khususnya gitu biar Oh iya. Oh, ya. keren kok. Salut gua. Dulu dia pernah seleksi kiper ukor loh. Kiper gawang gede loh. Iya. Iya. Itu ini Bang Wai kan, Bang Wai kan? Iya. Yang waktu pertama gue masuk berarti sama 2013 ya. Berarti waktu itu kiper utama Bang Hikmi, terus Bang Wai baru gue main. Kalau nggak salah Bang Faris ya? Iya betul. Oh yang itu. Ada lagi tahu yang berkesan, tapi bukan Olimput, Ikaba Cup. Wih. Kenapa tuh? Gue jadi kadepor. Kenapa tuh? Kan biasanya kan futsal kan mainnya di arena tuh. Iya. Mainnya jauh banget. Di mana? Gue tahu nih. Gue tahu. Yang ke arah Dimana? mau ke Kelapa Depok 2. Gor Bantong yang jauh banget. Gor Bantong. Iya. Oh, Bantong. Yang ke Depok 2 juga sih. Depok 2 bukan sih Dis ya? Bukan, Gor Bantong mah mau ke Jakarta Timur. Oh, Ciracas. Ini punyanya siapa? Kalisari, perbatasannya Kelapa 2 sama Kalisari. Punyanya siapa tuh pemain bola? Kurnia Mega. Ya. Kurnia Mega ya. Oh, Ya. jauh banget itu. Di komplain Itu- dulu deh. Itu Gua waktu gimana main sih, di Dis? Gor Bantong, angkatan gue tuh udah terakhir ya Dis ya? Apa udah lulus ya? Lulus ya? Gua itu 2015. Oh udah alumni bener. Alumni. Udah alumni pas gue bilang, gue udah mati gue, ini panitia di Gor Bantong, ini tempat gue latihan pas SMA. Gue bilang kayak gitu, jauh banget. Gue bilang dari rumah gue aja lumayan Gor Bantong. Itu arena full. Itu satu lagi apa? GS GS. juga full. Bahkan ada Makanya berita ya, Bang bisa Aziz. main di arena tuh pas final apa kalau nggak salah. Pas akhir-akhir deh. Baru dapat ya Dis ya? Baru dapet. Wah, sebenarnya banyak juga ya kalau apa masalah kayak cerita-cerita unik ya itu kan selama di Jabodetabek terus Banyak Ya, banget tadi- sampai lupa malah. di Gor Bantong. Terus mungkin kita masuk ke apa ya, mungkin semacam closing statement, mungkin bisa jadi pesan atau apa gitu dari abang-abang kakak-kakak sekalian. Mungkin mulai dari siapa ya, dari dari Kadisha dulu mungkin. Dari yang paling tua dulu lah. Dulu. Kan dari Oh iya silakan. dulu. Halo? Iya bang. Apa? Sorry pertanyaannya Iya, bisa Bang, diulang benar, nggak? Bang. Maaf tadi. Semacam ini apa namanya, closing statement atau mungkin kesan-pesan untuk Depor atau untuk mungkin atlet-atlet yang nanti akan bertanding di. Kalau Emir mungkin udah sering ketemu gue ya, pas gue jadi coach sepak bola ya. Faris juga, mungkin gue juga gue selalu bilang, ketika lu pakai lambang Ikaba di dada lu,
berarti artinya lu harus melupakan semua yang ada di sekitar lu harus fokus buat ikaba itu doang. Jadi lu harus melakukan yang maksimal. Gue tahu siapapun yang rata-rata yang ikut olahraga di Depor, maksudnya iya di non akademik ya, olahraga kan non akademik jatuhnya kan ya. Mereka itu orang-orang yang sebenarnya nggak begitu berprestasi di akademik, harus diakuin. Mostly gue nggak bilang semuanya. Gue nggak bilang semuanya, tapi mostly itu mereka yang rata-rata lah nilainya di akademik. Makanya gue bilang, lu ini saatnya lu membuktikan kalau lu bisa berprestasi, bawa nama Ikaba jauh dan berprestasi ya di non akademik ini. Apapun olahraganya ya udah, lu harus tunjukin. Itu aja sih gue. Terus mungkin lagi ke Bang Eki, silakan Bang Eki. Apa kalau dari gua sih untuk apa ya? Untuk ke siapa sih nih? Ya, mahasiswa aktif. Oh. Ya. Pokoknya buat yang ngebela sastra Arab di FIB atau di tingkat UI atau bisa keluar UI gitu. Ya apa ya? Kayak harus imbang sih, yang namanya kuliah itu harus di nomor satu kan, karena kita kan masuk ke UI kita sebagai mahasiswa kan, bukan mau main bola, bukan mau main basket, bukan mau main volley kan gitu kan. Jadi atlet-atlet yang membela Arab khususnya gitu, saya semua atlet lah di Arab atau di FIB gitu kan, itu sebenarnya atlet yang memang punya mahasiswa yang punya keahlian di bidang tersebut gitu kan. Memang kita bukan nyekolahin atlet ke sastra Arab gitu, tapi memang mahasiswa yang punya hobi di bidang itu atau memang udah punya keahlian lah, udah ahli gitu kan. Ya jadi balik lagi ke kodrat kita sebagai mahasiswa ya, tetap kuliah nomor satu. Kalau yang itu memang sebagai acara apa ya, event-event jurusan lah, event-event fakultas kayak gitu. Intermezzo aja gitu. Iya, cuma buat senang-senangnya aja sih gitu ya. Cuman kayak jadinya bisa punya banyak cerita sih, walaupun gue yang ngerasain ya, gue keluar nggak kepake nih sebenarnya ilmu di senior dulu ya, di Ikaba dulu gue nggak kepake gitu. Di Sasarab juga kerjaan gue sekarang nggak kepake. Cuman ya ketika kumpul-kumpul lagi kayak gini ada cerita lah gitu. Tapi ada yang kepake sebenarnya. Jadi kalau pas Olimbut itu kan kita selalu live tweet ya. Kita selalu live tweet dulu tuh pakai akun Ikaba. Nah dia juga megang ya waktu itu ya. Jadi selalu live tweet, dan kerjaan gue sekarang gue megang sosial media gitu, dan live tweet pertandingan bola juga sama lah kayak dulu. Nyambung gitu. Lah ya, nyambung. Iya. Nyambung lah. Gitu. Ya, soalnya dulu kan belum ada live IG, jadi sekarang jadi live tweet. Sekarang seru ya dulu ya live tweet ya. Iya live tweet itu kan. Kasih admin. Ya gitu lah. Gue lanjutin Bang Eki deh. Boleh. Tadi bener sih, emang kuliah itu nomor satu. Tapi emang yang momen-momen itu tuh bener-bener berharga banget gitu. Jangan sampai dilewatin dan disia-siakan sih. Karena ketika lu lulus, yang akan lu kenang dan lu ingat terus tuh pasti momen-momen itu. Bukan kuliah ya, Dis? Bukan kuliah ya? Bukan kuliah, sumpah. Sama, gue juga gak bakal kuliah, gue inget. Sampai sekarang tuh kayak masih berasa gitu euforianya gitu loh. Gitu kenangan sih. Ya, Pak. Jadi kayak mumpung ini waktunya lu di kampus gitu, ya lu manfaatin lah waktu-waktu senggang lu untuk bermain-main, asik. Berkumpul sama teman-teman. Karena itu nanti setelah lu lulus ya akan sulit beneran deh. Iya, betul. Setuju, betul. Ini aja gue ngobrol sama Bang Eki, Bang Labib aja baru di sini lagi nih. Ya sama, gue juga. Sama. Iya. Padahal dulu tuh kayak setiap hari ya kita ngobrol ya. 24 jam ada kali.
Bener. Dulu sampai makan bareng. Sampai dulu Nonton bola, Bang. sama Nonton Nadia tuh bola. sampai bilang kayak gini. Nat SMS dulu tuh line ya pas 2013. Iya. Nat line anak-anak coba Nat. Ada yang masih ngerit nggak? Biar kita hukum-hukumin besok kalau masih ada yang begadang. Iya, soalnya besok tanding. Kalau gue dulu tuh kan kita mah dulu nobar, Bang, inget gak lu? Nobar sampai nobar. Nobar makan bareng. Aduh. Biar beda angkatan. Kimpul. Wah, Kimpul. Nongkrong sampai jam 1 pagi. Besok kuliah tuh kayak santai aja gitu. Udah. Ngantuk banget besoknya. Sampai bilang apa? Ya kita UAS masih bisa tahun depan. Tapi kalau Menang Olimbut gak bisa tahun depan. Olimbut udah harus sekarang. Terus sekarang. Sampai segila itu. Tapi ya alhamdulillah rata-rata pada lulus dengan waktu yang tepat. Itu yang tepat, alhamdulillah. Kayaknya faktor emang dosen Arabnya gampang dan baik deh. Iya. Dulu kayak kita slow banget ya. Iya, jadi tuh kalau misalkan anak Arab tuh pada mau banyak yang terjun ke Olimbut, banyak supporter, emang karena pertama dosennya baik dan pelajarannya mungkin gampang. Kalau jurusan lain pada nggak mau mikirin Olimbut, nggak mau. Susah. Gue inget 2013 final futsal putra, Palet Miros nonton. Iya benar. Dia kaprodi saat itu kalau nggak salah. Iya, kita ngabarin kalau final, kita suka ngabarin kaprodi kalau final. Dan gue minta maaf sama Palet Miros. Lah, ada Palet Miros loh ternyata. Pas lagi abis kalah sama Jeep tuh di final futsal 2013. Terharu gitu, ada kaprodi soalnya. Disya juga waktu itu lu jadi ketua kontingen FIB kan, Disya? Iya, 2013. Iya, gue masih kuliah tuh. Disya jadi ketua kontingen FIB dan FIB hampir juara umum Olim kan? Iya. Iya, ketua kontingennya Disya. Gitu. Tapi yang kepake sekarang itu nggak kepake, Dis. Tapi yang kepake kan doang udah. Iya, ilmu komunikasinya loh gitu, organisasinya buat komunikasi. Ngertilah olahraga dikit-dikit. Ya buat komunikasi sama orang, buat berorganisasi ya kepake lah gitu. Mungkin dari Kak Nadia ada tambahan? Apa ya? Sekarang berarti maksudnya Olimbut kayak belum optimal gitu ya? Maksudnya kayak kan nggak kuliah juga, jadi belum optimal. Ada tahun ini berarti nggak ada ya? Ada. Online doang. Gitu. Sekarang tuh yang aktif angkatan berapa sih jurusan? Ini tahunnya 2017, 18, 19, 20. 19. Yang maba tuh 20 berarti ya? 20 maba. Oh, tapi berarti yang 20 ini belum pernah masuk kuliah? Belum. Online doang. Yang online. Online Berarti doang. belum ketemu tatap muka gitu sama maba? Belum. Oh, gitu. Apa ya? Iya sih gitu aja. Maksudnya kayak bukan untuk mewajibkan. Ayo lo harus bela jurusan. Ayo lo harus datang supporteran gitu. Tapi ya emang itu sih emang cuman itu doang momen yang diinget pas kuliah. Soalnya gue dulu misalkan pagi-pagi nggak kuliah, siang nggak kuliah, sore gue ke kampus buat Olimbut. Atau enggak siang datang ke kampus tapi ke payungan. Buat gara-gara Olimbut gue nggak masuk kelas gitu. Ada yang jaga kondisi nggak kuliah buat Olimbut doang ada iya emang ada pokoknya. Jadi padahal ada kuliah nih, udah gue nggak kuliah, gue mau tidur aja, ntar jam 2-an tiba-tiba di kampus nongol pakai celana pendek, sendalan. Dia yang paginya sakit, sorenya sehat. Banyak. Pagi sakit sore sehat. Banyak. Gue pernah loh 2011 nggak kuliahnya Pak Miros. Iya gue kalau kuliah pagi tuh kayak kesiangan mulu, tapi kalau lagi atletik subuh ngumpul lo pasti bangun. Iya pasti. Iya, ngalamin. Kayak anak kecil tamasya ya, Dis ya. Gak bisa semangat gitu. Gak bisa tidur. Jadi kayak escape gitu, kita kayak buat apa sih, istilahnya bukan pelarian, tapi emang iya sih, karena maksudnya kayak lebih ngerasa nggak bebas sih, apa ya? Ya maksudnya bisa ke kampus tapi nggak belajar gitu, nggak ke kelas. Ada jatah, ada jatah. Iya ada jatah 3 kali. Ya itu di maksimalkan lah. Harus bijak lah ya menggunakan jadwal cabut. Gue sampai bikin itu loh, jadwal absen. Di binder gue tuh ada jadwal absen. Jadi misalkan pelajaran mata kuliah ini absen tuh gue udah 1, gue tambahin 1. Pokoknya nggak boleh lebih dari 3.
Iya, biar inget ya Bang. Biar inget, biar gak gila-gila. Gue absen udah berapa ya, nggak kayak gitu. Oke. Mungkin dari Bang Faris ada tambahan lagi Bang buat Good luck ya buat yang sekarang. ya, makasih Kak. Betul sih, nyambung dari abang-abang dan kakak-kakak, betul euforianya sih yang mahal. Kenapa kita bilang gini, memang kenyataannya gitu ya Bang ya. Karena euforianya, kita ngumpul-ngumpul, main sama-sama, itu yang ya mungkin betul, yang gue ingat sampai sekarang ya momen-momen itu aja. Dan juga lanjutin kata Bang Labib juga, ya lu bisa prestasinya di akademik maupun non-akademik. Nah mungkin kalau lu memang passion lu di olahraga dan gak kesampaian satu SMA atau SD bahkan kecil, lu pas di kuliah banyak fasilitasnya gitu. Kayak gue alhamdulillah gue nggak kesampaian waktu SD SMP ikut pertandingan bola, akhirnya di kampus bisa ikut bola sampai ke Malaysia kayak gitu. Jadi momen-momen itu yang menurut gue mahal dan bisa lu manfaatin ketika lu masih jadi mahasiswa gitu. Ya terlepas lu bisa olahraga atau enggak, ada pasti benefitnya gitu. Banyak teman gue yang emang gak suka futsal tapi selalu datang pas latihan futsal gitu kan. Aneh kan kalau kita pikir kenapa dia datang ya pas latihan futsal ya. Ya tapi dia datang karena dia pengen gitu. Ya gitu sih, maksudnya euforianya dan kesempatan-kesempatan yang bisa lu ambil lah ketika lu kuliah nih, apalagi di UI kan, channelnya banyak, koneksinya banyak, jadi ya nggak salah juga lu turun di olahraga kayak gitu. Ya sih, good luck teman-teman. Oke, makasih Bang. Oke, jadi terima kasih untuk semua kakak-kakak dan abang-abang yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita di podcast ini. Dan untuk pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mendengarkan, mahasiswa aktif khususnya yang mendengarkan podcast ini, semoga di Olimbut selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa ngerasain kayak kita lah. Iya, karena euforianya bener-bener keren banget sih. Gue juga pribadi iri banget sih. Itu ngangkat piala juara umum di Gedung 9 tuh rasanya nggak ada yang bisa ngelewatin kecuali lu wisuda, itu doang momennya sama. Itu gila. Ya, Bang, gue belum pernah ngalamin. Emang kayak paling pas lu closing gitu kan, pas lu closing tuh terus setiap disebutin cabang tuh selalu ada gitu kan, kayak kita langsung berdiri terus kayak selalu langsung yel-yel gitu, terus pialanya diajarin ke depan, itu gak ada yang main sih. Harapnya menang lagi gitu. Iya, sombong gitu. Kita doang yang berisik-berisik. Kalau menang nggak apa-apa sombong emang. Boleh emang yang menang sombong boleh. Emang euforianya mahal banget sih. Iya, gue pribadi sangat iri karena di angkatan gue juga kan final kemarin kalah. Ya mungkin di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun berikutnya kita bisa menjadi juara lagi. Dan mungkin dari Bang Emir ada tambahan? Ya sama, gue juga jujur ngerasain euforia walaupun baru juara sekali ya Bang ya waktu 2018 waktu itu. Juara futsal. Dan itu aja udah senang banget Bang, ya Allah Bang, udah kayak juara dunia gue rasanya. Itu bukan Arab yang main, Mir. Faris semua itu yang main. Faris, kiper Faris, back Faris semua Faris. Biasa tapi Bang emang. Pokoknya gue inget banget tuh, gue bilang waktu lagi briefing tuh kan final di arena ya. Iya. Arena itu tempat latihan kita kan. Di kandang itu. Kayak kandang kita, gue bilang. Bolanya kasih Faris giring di samping, golnya dari samping semua, atau enggak? Dan waktu itu kipernya bukan Bang Gentong kan, untungnya juga jadi menang juga. Iya, siapapun lawannya, siapapun itu nggak perlu kita pikirin, yang perlu dipikirin itu lawan mereka sastra Arab, itu yang paling harus tekankan. Takut. Keren. Emang ngerasa banget kayak suka semua jurusan ya apalagi sejarah ya, berapa kali kecewa mulu lawan Ikaba kan, kalah mulu berapa kali. Itu emang sih Bang, feelingnya tuh bangga banget gitu loh Bang, luar biasa gitu. Haram pokoknya kalah sama sejarah tuh. Haram ya Bang ya, haram. Ini kemarin kalian apa tuh final? Iya, ya udahlah itu aja. Itu oke Bang, mungkin itu aja dulu. Saya tutup dulu. Makasih banyak buat abang-abang sekalian. Kurang lebihnya dari kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you Bang. Thank you kakak-kakak. Sehat selalu Kak.